Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Selenda Leba. Saya berkuliah di kampus STT GKS Lewa dan saya mengambil program studi pendidikan agama Kristen. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal secara luas karena teori perkembangan moralnya yang sangat berpengaruh. Lawrence Kohlberg lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Brooksville, New York. Lawrence Kohlberg menempuh pendidikan pertama di Akademi Philip, sebuah pusat pengajian terkemuka. Ia juga mendaftar di Universitas Chicago pada tahun 1948. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang psikologi. Namun pada 1 tahun kemudian, ia memperoleh gelar doktor. Namun 1 tahun kemudian, ia memperoleh gelar doktor di universitas yang sama, yaitu Universitas Chicago. Dan pada tahun 1968, ia menjadi profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universitas Harvard. Setelah mendapat gelar doktor, Lawrence Kohlberg juga tertarik pada perkembangan kognitif Jean Piaget tentang perkembangan moral pada anak-anak. Sehingga ia mengembangkan perkembangan moralnya dengan 3 tingkat dan 6 tahap. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral manusia bukan dibawa sejak lahir, tetapi aspek moral berkembang melalui seseorang belajar dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga lingkungan sekitar mereka. Perkembangan moral Lawrence Kohlberg yaitu tingkat yang pertama, prakonvensional. Dalam prakonvensional terdapat 2 tahap perkembangan moral. Yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukum. Dalam tahap ini, seseorang melakukan segala sesuatu bukan karena taat terhadap aturan, tetapi takut karena mendapat hukuman. Contohnya, seseorang anak disuruh untuk membereskan rumah atau mencuci piring. Ia melakukan itu bukan karena ia menaati peraturan yang ada dalam rumah tersebut, tetapi karena ia takut terhadap hukuman yang diberikan oleh orang tuanya ketika ia tidak melakukan pekerjaan tersebut. Kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi kepentingan pribadi. Dalam tahap ini, seseorang melakukan segala sesuatu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Contohnya dalam sebuah diskusi kelompok, seorang anak ingin menonjolkan dirinya dalam sebuah kelompok sehingga ia tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Ia ingin berbicara sehingga supaya ia terlihat bahwa ia sangat bisa dalam kelompok tersebut. Kenapa ia melakukan hal itu? Karena ia menganggap ketika dia melakukan hal itu membuat hatinya senang, bangga karena ia dipuji oleh seorang guru ketika dia pandai berbicara dalam sebuah kelompok. Kita akan masuk pada tingkat yang kedua, yaitu tingkat konvensional. Dalam tingkat konvensional terdapat juga 2 tahap, dan tahap yang pertama yaitu kita akan masuk pada tingkat yang kedua, yaitu tingkat konvensional. Dalam tingkat konvensional ini terdapat juga 2 tahap yang menjadi lanjutan dari tahap prakonvensional. Dari tingkat konvensional 2 tahap. Kita akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu orientasi keserasian interpersonal, konformitas. Dalam tahap ini, seseorang melakukan segala sesuatu bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi karena persetujuan orang lain. Contohnya dalam sebuah kelas, salah satu anak ini memiliki 2 pena, dan ada salah satu teman tidak memiliki pena. Anak tersebut meminjamkan pena kepada salah satu anak yang memiliki 2 pena, tetapi anak tersebut tidak langsung memberikan pena tersebut kepada
teman yang meminjam pena kepadanya, tetapi ia meminta persetujuan dari sahabat dekatnya. Ketika sahabatnya menjawab, uh, boleh meminjamkan pena tersebut, baru ia memberikan pena tersebut. Tetapi jika temannya tidak menyetujui pernyataannya tersebut, maka ia tidak akan memberikan pena tersebut. Karena segala sesuatu yang ia lakukan bukanlah dari dirinya sendiri, tapi karena persetujuan orang lain. Kita akan masuk pada tahap yang keempat, yaitu orientasi otoritas pemeliharaan aturan sosial. Dalam tahap ini, seseorang juga melakukan segala sesuatu bukan karena ia ingin berbuat baik, tetapi karena ia tahu bahwa itu aturan yang harus ditaati. Contohnya, seseorang anak menolong temannya memberikan makan atau segala sesuatu. Itu bukan karena ia ingin berbuat baik kepada temannya tersebut, tetapi karena aturan yang harus ia taati, sehingga ia menolong orang tersebut. Bukanlah dari dirinya sendiri untuk menolong orang tersebut atau berbuat baik kepada orang tersebut, tetapi ada aturan yang menekankan untuk saling menolong, sehingga ia menolong orang tersebut. Kita akan masuk pada tingkat yang ketiga, yaitu tingkat pasca konvensional. Dalam tingkat ini juga terdapat dua tahap yang menjadi lanjutan dari tahap prakonvensional dan konvensional. Tahap yang kelima, karena dalam tahap ini juga seseorang menganggap bahwa aturan itu adalah milik bersama, sehingga aturan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Namun ketika ada aturan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan, maka aturan tersebut harus dikeluarkan dan membuat suatu aturan baru. Dalam membuat aturan baru tersebut harus melalui kesepakatan bersama, sehingga dapat diikuti bersama aturan tersebut secara menyeluruh. Kita akan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap prinsip etika universal. Dalam tahap ini, seseorang melakukan segala sesuatu bukan lagi karena taat aturan, takut karena hukuman, tetapi seseorang melakukan segala sesuatu karena berasal dari hati nurani mereka, berasal dari dalam diri mereka sendiri, untuk menolong sesama, membantu sesama yang dalam kesusahan. Namun dalam tahap ini juga tidak semua orang itu mampu berada dalam tahap ini. Kebanyakan orang masih berada dalam tingkat prakonvensional ataupun juga tingkat konvensional. Dalam tingkat pasca konvensional ini sangat sulit untuk setiap orang memasuki tahap prinsip etika universal, karena segala sesuatu yang dilakukan seseorang itu ada yang benar-benar berasal dari hati nurani, tapi ada juga yang hanya takut terhadap aturan dan juga takut terhadap hukuman, sehingga mereka melakukan segala sesuatu karena takut terhadap aturan dan juga takut terhadap hukum. Jadi kita akan masuk pada implikasi perkembangan moral bagi guru dalam mengajar dan juga bagi peserta didik dalam belajar. Kita akan masuk pada implikasi bagi guru. Yang pertama, guru harus menyajikan dilema moral, di mana guru harus menyajikan dilema moral hipotetis kepada siswa dan memimpin diskusi terbuka di mana siswa harus mengidentifikasi pilihan mereka. Yang kedua, menciptakan konflik kognitif. Tujuannya adalah sehingga diskusi bukan untuk mencari jawaban yang benar, melainkan untuk memaparkan siswa pada penalaran yang satu tahap lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Hal ini dapat merangsang peserta didik untuk dapat mempertimbangkan cara pandang mereka, sehingga cara pandang mereka lebih maju lagi. Kita akan masuk pada implikasi yang ketiga, yaitu
guru harus memahami tahap perkembangan moral siswa. Misalnya peserta didik masih mungkin berada dalam tahap prakonvensional atau tingkat yang pertama, sehingga jadi seorang guru ia harus menyesuaikan strategi pembelajarannya dan juga strategi disiplin dalam proses pembelajaran. Kita akan masuk pada implikasi yang keempat, yaitu menciptakan komunitas yang adil. Guru harus berusaha menciptakan iklim kelas yang menekankan keadilan, partisipasi demokratis, dan mendiskusikan serta menetapkan aturan kelas secara kolektif sehingga siswa merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap komunitas mereka. Dan implikasi yang terakhir yaitu guru harus bertindak sebagai teladan moral bagi peserta didik. Seorang guru juga harus konsisten sehingga ia menunjukkan sikap dan perilaku etis yang sesuai kepada peserta didik. Kita akan masuk pada implikasi bagi peserta didik dalam belajar. Yang pertama itu peran aktif dalam penalaran moral. Siswa didukung untuk menganalisis dan menalar tentang masalah etika, sehingga bukan hanya sekedar menghafal aturan, tetapi peserta didik juga harus membentuk pemikiran mereka sendiri tentang apa yang benar dan salah berdasarkan prinsip keadilan. Kita akan masuk pada implikasi yang kedua, yaitu mengambil perspektif orang lain melalui diskusi. Di sini siswa dilatih untuk mengambil sudut pandang orang lain, mempertimbangkan bagaimana keputusan moral mempengaruhi berbagai pihak. Kita akan masuk pada implikasi yang ketiga, yaitu siswa belajar untuk menguji dan menentang keyakinan moral. Mereka menyadari bahwa pendapat yang sama bisa didesain oleh alasan moral yang berbeda. Sekian dan terima kasih.